Shalom Sobat Percaya, saya Mauren, usia 25 tahun. Saya lahir dari keluarga Kristen. Saya juga dibesarkan dengan nilai-nilai Kristen. Saya diajari bagaimana harus pergi ke gereja, harus berdoa. Ketika meminta sesuatu, ya pasti kita dapatkan ketika kita berdoa. Akhirnya saya tumbuh jadi anak yang punya watak berkemauan keras. Tetapi itu belum terlihat ketika saya masih dalam fase SD, sampai pada akhirnya waktu saya SMP, kelas 1 SMP, ada sebuah kejadian yang membuat saya akhirnya menyadari apa yang saya miliki, yaitu saya punya sifat yang suka memaksakan kehendak. Nah, waktu kelas 1 SMP saya ditinggalkan oleh salah satu orang tua saya karena sakit, dan di situ saya merasa kehilangan sosok yang bisa saya andalkan, sosok yang membuat saya merasa dikasihi, dan akhirnya saya bertumbuh menjadi anak yang haus akan kasih, dan saya pun juga punya watak apa yang saya mau saya harus dapatkan. Dan karena dididik juga kayak gitu ya, berdoa pasti kita dapatkan sesuatu. Akhirnya saya juga tumbuh jadi anak yang saya berdoa untuk mendapatkan sesuatu, dan ketika itu tidak saya dapatkan, saya menjadi marah gitu. Entah kepada manusia, entah juga kepada Tuhan. Sampai pada satu momen dalam hidup saya ketika saya memutuskan untuk berkuliah. Dari dulu saya punya cita-cita dan mimpi. Saya ingin menjadi seseorang yang bisa menemukan obat dari sakit yang orang tua saya alami, yang membuat orang tua saya akhirnya meninggal. Dan itu membawa saya kepada sebuah perguruan tinggi, di mana di perguruan tinggi itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya diubahkan dari cara pikir saya, ya selama 4 tahun itu saya diproses Tuhan tentang bagaimana punya ketaatan, punya hati yang mau tunduk sekalipun kita tidak mengerti, tapi belajar untuk mempercayai Tuhan di dalam segala keadaan. Nah, waktu awal saya masuk di perguruan tinggi itu saya mendapatkan sebuah ayat ketika ada persekutuan doa ya di kampus itu, di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dari ayat ini saya nggak mendapatkannya cuma sekali, tapi saya ada sekitar 2 kali di acara yang berbeda kayak gitu. Dan di situ saya mulai belajar untuk memahami apa ya maksudnya firman Tuhan tentang rancangan damai sejahtera kayak gitu. Karena saya merasa hidup saya damai-damai aja kayak gitu, nggak ada masalah dengan orang lain. Saya juga merasa saya bisa bahagia mendapatkan apa yang saya mau. Dan pada satu titik dalam hidup saya mengalami fase dimana waktu perkuliahan saya dijamah Tuhan, digerakkan untuk rindu menginjili orang lain, rindu untuk menceritakan Kristus itu seperti apa, rindu untuk orang lain itu bertobat gitu. Dan di titik itu saya merenung bagaimana dengan mimpi saya kayak gitu. Mimpi saya yang dahulu saya ingin menjadi orang yang mungkin bisa menolong banyak orang kayak gitu lewat kesehatan kayak gitu. Dan saya di titik itu saya mengalami yang namanya kegalauan ya, kayak bimbang harus seperti apa ketika saya menjadi hamba Tuhan. Apakah saya bisa menolong orang lain seperti saya bekerja di bidang kesehatan kayak gitu. Dari fase itulah saya mulai bergumul, saya mulai berdoa, saya mulai bertanya kepada Tuhan. Dan sebenarnya nggak mendapatkan jawaban apa-apa, karena ya setiap hari saya lalui dengan ya perkuliahan kayak gitu, sampai akhirnya saya lulus. Saya harus melanjutkan yang namanya profesi kayak gitu ya, program profesi. Di 1 tahun itu saat saya mengambil program profesi, saya bersyukur saya punya teman-teman perkuliahan yang luar biasa. Mereka selalu
mengingatkan saya untuk berdoa, mendoakan panggilan, dan juga saya bersyukur kalau saya ada di sebuah komunitas di mana saya diberikan orang tua rohani yang luar biasa, orang tua rohani yang selalu ada kayak gitu ya. Di saat saya membutuhkan, di saat saya bingung harus kemana, mereka selalu ada dan mereka selalu memberikan jawaban sesuai dengan firman Tuhan. Dan di titik saya mau lulus dari program profesi, saya mulai membulatkan hati saya untuk rindu melayani Tuhan, tapi saya nggak mengerti harus seperti apa kayak gitu. Dan saya juga mulai belajar untuk menyerahkan mimpi saya tentang dunia kesehatan ya, tentang apa yang bisa saya lakukan di dunia kesehatan, bagaimana ilmu saya selama 4 tahun yang saya peroleh. Saya mulai belajar menyerahkan itu dan saya belajar untuk punya iman kayak gitu, melangkah. Dan ketika saya yakin, saya teguh kayak gitu, saya belajar untuk juga maju kayak gitu ya, maju melangkah untuk memasuki dunia kerja. Nah, di fase ini di awalnya saya kurang percaya diri. Saya sempat bertanya pada orang tua rohani saya apa yang harus saya lakukan. Kerinduan saya itu untuk melayani Tuhan, tapi di sisi lain saya pun juga bergumul dengan apa yang bisa saya lakukan untuk keluarga saya. Dan akhirnya saya diberikan sebuah masukan dan saran yang menurut saya luar biasa, karena orang tua rohani saya ini tidak langsung menjawab ayo masuk ke komunitas, ayo masuk ke gereja, ayo layani Tuhan di gereja, tapi dia mengajarkan saya untuk bagaimana menguji panggilan itu kayak gitu. Dan saya akhirnya belajar untuk menguji panggilan itu dengan saya melangkah, saya mencoba untuk bekerja di luar. Saya bekerja di sebuah apotek dan selama hampir 2 tahun saya ada di apotek itu, dan saya melakukan seperti pada umumnya kayak gitu ya, orang-orang di tenaga kesehatan itu melakukan, ya saya melayani pasien kayak gitu. Tapi saya merasa ada yang kurang dan saya merasa passion saya itu tidak sepenuhnya berada di kesehatan. Saya rindu melayani Tuhan di bidang yang lain, seperti pemuda-pemudi kayak gitu, orang-orang yang saya temui waktu saya bekerja. Saya rindu mereka mengenal Tuhan. Dan sampai satu titik di dalam kehidupan saya mengalami yang namanya krisis ekonomi gitu, di mana orang tua saya tiba-tiba sakit, dan saya tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Saya nggak mau kehilangan ya orang tua saya kayak gitu. Jadi waktu itu saya berpikir keras begitu, bagaimana dengan gaji yang secukupnya saya bisa membiayai keluarga, tapi di sisi lain saya bisa menjalani panggilan Tuhan. Nah, ketika itu saya benar-benar bergumul dan satu titik saya memutuskan untuk keluar dari tempat saya bekerja yang pertama, dan saya mencari pekerjaan yang baru yang sekiranya bisa mencukupkan dan membantu keluarga saya gitu. Dan saya berdoa terlebih dahulu dengan segala kebimbangan. Saya membawa itu di dalam doa. Saya cuma bilang ke Tuhan, kalau misalnya ketika aku melangkah dengan iman, Tuhan tidak berkehendak, Tuhan cukup membuat saya yang pertama ditolak pekerjaannya kayak gitu. Yang kedua, berikan saya rasa tidak damai sejahtera yang luar biasa, sampai saya tuh nggak bisa menerima pekerjaan yang sekalipun itu bagus kayak gitu. Dan ketika saya mendoakan itu, saya langsung habis itu mencari pekerjaan yang baru. Saya melamar di yang pertama sebuah laboratorium, sebuah klinik kayak gitu. Di situ saya melamar pekerjaan, awalnya mulus-mulus aja kayak gitu. Waktu tes psikotes, dari banyaknya orang hanya dipilih 5 orang, saya masuk kayak gitu. Nama saya dipanggil paling pertama, dan di saat itu saya merasa, oh Tuhan menjawab, Tuhan pasti berikan aku pekerjaan ini kayak gitu. Ternyata di saat wawancara dengan HRD-nya, satu langkah lagi saya diterima. Ada satu hal yang membuat saya akhirnya tidak damai sejahtera kayak gitu. Rasa damai sejahtera itu begitu, rasa nggak damai sejahtera itu begitu kuat kayak gitu di dalam hati saya ketika saya ditawarkan untuk
mau nggak kamu dengan gaji yang besar bekerja di tempat ini, tetapi kamu syaratnya nggak bisa setiap hari minggu ke gereja, tidak bisa pelayanan, bahkan untuk beberapa bulan ke depan kamu nggak bisa. Di saat itu sebenarnya sebagai manusia di sisi kedagingan saya butuh pekerjaan itu kayak gitu, sangat membutuhkan. Bahkan ketika saya berpikir lagi, saya bisa aja kayak gitu menjawab, oh nggak apa-apa kayak gitu, dan akhirnya saya diterima. Tetapi begitu ada perasaan dan pikiran yang mengingatkan saya akan doa saya kayak gitu, rasa damai sejahtera yang luar biasa, itu yang saya cari kayak gitu. Jadi ketika saya merasa nggak damai sejahtera, saya dengan sopan, saya dengan halus saya menolak untuk tidak bisa bekerja di tempat itu, karena saya butuh untuk beribadah, saya butuh untuk melayani Tuhan. Dan kata-kata terakhir dari orang yang mewawancara saya itu yang membuat saya akhirnya semakin teguh untuk tidak menerima pekerjaan itu. Dia berkata, setiap orang itu pasti punya cita-cita, dan kalau misalnya kamu punya cita-cita, kejarlah. Dan setiap anak Tuhan itu harus jadi tempat, harus jadi terang ya di tempat di mana dia tuh bekerja kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu menolak sebuah pekerjaan karena kamu mau ibadah dan pelayanan, itu menurut dia itu hal yang keliru kayak gitu. Tetapi saya dalam hati saya terbersit sebuah kalimat, bagaimana saya bisa melayani orang lain, saya menjadi terang tapi saya tidak dekat dengan sumber terang itu. Akhirnya dengan berat hati saya keluar kayak gitu, saya keluar mencari pekerjaan yang lain ya. Jadi setelah itu saya nggak dipanggil lagi sama tempat yang saya apply itu ya. Lalu saya melamar di sebuah perusahaan distributor. Nah di situ yang memimpin itu dia cukup aktif di gereja, dan waktu awal seleksi pertama saya diterima. Sampai ke pemimpin perusahaan tersebut saya diwawancarai dan ditanya kenapa saya datang ke tempat ini, saya melamar di tempat ini kayak gitu. Dan saya menjawab karena saya butuh pengalaman yang baru dan saya harus membiayai keluarga. Tapi ajaibnya saya merasa saya mendapatkan dua jawaban dari doa saya itu di waktu yang berbeda. Kasus yang pertama, saya diizinkan Tuhan untuk merasa nggak damai sejahtera. Kasus yang kedua, saya ditolak kayak gitu. Saya ditolak oleh pemimpin perusahaan itu dengan sebuah bahasa, dengan sebuah kalimat yang membuat saya akhirnya mengingat kayak gitu tentang panggilan Tuhan. Dia bicara, kamu yakin mau masuk di sebuah perusahaan di mana kamu nggak bisa ketemu banyak orang kayak gitu. Kalau memang passionmu atau panggilanmu bukan untuk hal ini kayak gitu, kamu nggak akan bertahan, dan carilah pekerjaan yang sesuai dengan panggilan dan passionmu kayak gitu. Berdoalah kayak gitu. Dan di saat itu saya semakin teguh untuk, oh iya berarti saya nggak ada jalan lain lagi selain saya kembali ke jalan yang tadi. Saya jalan yang sebelumnya membuat saya itu pergi ke tempat-tempat kerja yang tadi kayak gitu. Akhirnya saya kembali berbincang-bincang dengan orang tua rohani saya, dan di saat itulah saya memutuskan dan membulatkan hati saya untuk melayani Tuhan di gereja. Dan juga perlahan-lahan Tuhan tuh mulai membukakan tentang Yeremia 29 ayat 11 ini, bahwa setiap rancangan Tuhan tuh rancangan damai sejahtera, dan Tuhan gak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi setiap kita. Oleh karena itu percayalah, sekalipun kita gak melihat, sekalipun kita nggak tahu, tapi belajar untuk yakin dan melangkah kayak gitu di dalam Tuhan. Dan perlahan demi perlahan saya menjadi orang yang tidak perfeksionis, tidak memaksakan kehendak, tapi saya nggak menyadari keadaan itu. Sampai satu titik saya bertemu dengan seorang partner di dalam panggilan saya. Di situ saya menyadari bahwa kok bisa ya aku melakukan itu, padahal dulu aku tidak bisa melakukan itu. Untuk mengalah kepada orang, saya tuh bukan tipe orang yang seperti itu waktu yang dulu kayak gitu. Tapi hari lepas hari Tuhan tuh mulai ubah hati saya, proses hati saya tanpa saya sadari. Saya ya
bisa melakukan itu, dan saya percaya itu semua karena kekuatan Tuhan. Dan untuk yang terakhir, dari segala perjalanan hidup saya percaya bahwa panggilan itu bukan sebuah pekerjaan, panggilan itu bukan berbicara tentang profesi, panggilan itu bukan bicara tentang kegiatan yang baik yang bisa kita lakukan, tapi panggilan itu adalah perjalanan kita bersama Tuhan. Jadi sepanjang hidup kita tuh dipanggil sama Tuhan. Maukah kita mendengar Tuhan, maukah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan melangkah bersama Tuhan, itulah yang dinamakan panggilan. Dan saya bersyukur pun sampai sekarang saya diproses di dalam panggilan saya dengan seorang teman yang saya percaya setiap kita sama-sama ada di dalam panggilan Tuhan. Dan saya belajar bahwa panggilan itu bukan bicara juga tentang tempat yang nyaman, tempat di mana saya bisa menjadi orang yang bahagia, senang selalu kayak gitu ya di dalam segala keadaan, tetapi panggilan adalah keadaan di mana kita menyamakan frekuensi kita dengan Tuhan kayak gitu. Jadi ketika ada konflik di dalam panggilan bersama dengan mungkin teman saya kayak gitu, saya belajar untuk kita sama-sama belajar untuk menyamakan frekuensi kita dengan Tuhan. Jadi di dalam panggilan itu juga pasti ada gesekan, tetapi gesekan yang membangun setiap kita untuk lebih dan lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih dan lebih lagi bekerja di ladang Tuhan. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin yang sedang bergumul dengan panggilan, tetap mendoakan panggilan kalian, tetap percaya dan tetap melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah bahwa Yeremia 29 ayat 11 ini juga akan mengerjakan sesuatu di dalam hidup kalian, cepat atau lambat, sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Jadi sekian kesaksian saya pada